konferensi bawah pohon JCDC. Kali ini saya nggak cuma berdua, tapi bertiga. Halo Miss Reza. Halo Miss Jessica. Oke, hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih di konferensi bawah pohon kan, Mr. Reza sama Miss Tari tadi udah standby di sini ya. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, pasti kan Mr. Reza sama Miss Tari udah sering banget ya bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi hari ini saya, Miss Jessica, psikolog klinis anak dari JCDC akan memandu ngobrol-ngobrol kita hari ini seputar anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, boleh share dulu ya sedikit kalau dari Miss Tari dan Mr. Reza pengalamannya dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih? Singkat aja. Silakan Miss Tari mungkin. Ya, kalau kita bicara anak berkebutuhan khusus tentu sangat luas ya, Miss Jessica ya. Tapi yang dari segi kacamata fisioterapis gitu, saya melihat tentu di bagian motorik lebih fokus ke arah kualitas dan kuantitasnya gitu. Nah, dari usia lahir sampai hingga mereka dewasa gitu, yang perlu kita perhatikan yang pertama ada integrasi refleks gitu, yang kemudian nanti juga fisioterapis akan melihat dari kuantitas dan kualitas dari perkembangan motorik itu tersendiri, yang mana di usia 0 sampai 2 tahun perkembangan motorik ini sangat krusial, sangat adalah dasar-dasar utama sampai hingga nanti menjadi pola ketika mereka terbentuk untuk menjadi dewasa gitu. Jadi dari kecil inilah latihan fisik dan aktivitas fisik yang sebenarnya yang optimal dan tepat yang harus diperhatikan ketika kita ingin berhadapan dengan anak-anak kebutuhan khusus tentunya gitu. Mereka punya permasalahan di tentunya koordinasi motorik juga, kemudian dari segi bagaimana cara koordinasi, kemudian bagaimana ketahanan fokusnya dia gitu. Nah, khususnya untuk remaja ABK gitu ya, atau dewasa ABK, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan ketahanan mereka untuk tetap fungsional. Jadi mereka supaya mereka berproduktivitas, mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan optimal, itu bagaimana caranya gitu. Nah, ibaratnya kayak kita normalnya aja, kita nggak olahraga sama kita olahraga kayaknya enakan kalau kita olahraga ya Mister ya gitu ya. Nah, ibaratnya ke sana gitu. Apalagi mereka yang memiliki permasalahan koordinasi motorik dan ketahanan motorik yang dari kecil gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk entah itu merubah, mengkoreksi dan mempertahankan ketahanannya gitu. Jadi kalau yang saya tangkap dari Miss Tari sebagai fisioterapi, jadi di dalam anak-anak berkebutuhan khusus itu ternyata juga bisa saja memiliki masalah dalam kualitas motorik, terus kemudian koordinasi gerak dari tubuhnya gitu ya Miss ya, sama tadi ketahanan gitu yang saya temuin kata kuncinya. Dan sebagai fisioterapi, Miss Tari di sini berusaha untuk mengoptimalkan masalah-masalah dari motorik tersebut gitu ya Miss ya. Dan bahkan sampai ABK yang sudah remaja dan dewasa sekalipun ternyata tetap butuh dioptimalkan juga ya Miss ya, motorik kasarnya seperti kita yang butuh olahraga gitu. Betul, ya. betul. Thank you ya Miss Tari ya. Kalau dari Mr. Reza nih sebagai terapis okupasi, boleh di-share gak? Jadi kalau terapis okupasi sendiri lihat setiap individu itu berdasarkan perannya gitu. Jadi saat usia anak-anak ya peran mereka bermain, belajar gitu. Menginjak anak-anak ke remaja mulai lebih kompleks. Udah mulai lebih banyak lingkungan luar yang mempengaruhi mereka, interaksi sosial gitu, kelompok-kelompok. Nah, di situ juga nanti dilihat bagaimana peran individu berkebutuhan khusus itu apakah optimal atau masih perlu bantuan-bantuan gitu. Yang selanjutnya mulai ke arah dari remaja dewasa itu makin kompleks lagi gitu, karena mereka harus lebih mandiri, harus udah punya produktivitas sendiri, udah harus memiliki pasangan mungkin gitu. Jadi ketika perannya semakin dewasa usianya, perannya juga makin kompleks tadi, makanya bantuan-bantuan yang diperlukan mereka juga mungkin akan lebih mengerucut lagi, harus lebih detail lagi. Nah, itu yang nanti dipikirkan oleh okupasi terapis, bagaimana caranya mereka tetap bisa berperan dalam perannya masing-masing tersebut di berbagai usia gitu. Oke. Berarti memang
semakin bertambahnya usia, tuntutan peran semakin tinggi gitu Iya. ya. Dan disitulah terapis okupasi bisa bantu untuk support aktivitas sehari-harinya mungkin, kemandiriannya, bahkan mungkin tadi sampai katanya punya pasangan gitu ya, kan bisa Iya. juga ya mereka juga berpasangan dan bahkan ada yang menikah juga Ya, ya, Mr. betul. Reza ya. Gitu. Itu yang Kadang-kadang bisa disupport ya. betul, kadang-kadang mereka kesulitan di interaksi dan bagaimana caranya memulai hubungan gitu. Mungkin dari sisi psikologis kan ada juga ya intervensi-intervensi ke arah situ gitu. Iya. Kalau dari okupasi akan support bagaimana peran mereka, mungkin dari sisi psikologis gimana? Ya betul, jadi memang anak-anak yang berkebutuhan khusus kalau dari sisi psikologi juga ada isu di interaksi sosial dan terutama regulasi emosi gitu. Jadi untuk kita sebagai orang dewasa saja kadang kalau mengatur dan mengelola emosi kadang-kadang susah ya gitu. Apalagi mereka yang punya kebutuhan khusus ya entah karena mungkin isu tadi sosial, kemudian ada berkebutuhan khusus ini kan kita bisa bicara juga terkait apakah ada area di otak yang mungkin kurang berkembang dengan optimal. Nah itu yang akhirnya bisa berdampak ke masalah regulasi emosi dan disitulah kita bisa bantu termasuk dampingi orang tuanya juga untuk gimana nih caranya supaya anak-anak itu bisa belajar cara mengelola emosinya mereka, kemudian cara orang tua mendampingi mereka ketika mereka mungkin sedang kesulitan dalam aktivitas sehari-harinya ataupun dalam interaksi sosial gitu. Dan di motorik sendiri itu juga berpengaruh Miss Jessica. Ibaratnya kayak kita olahraga sama enggak juga emosinya lebih kepancing kan gitu. Iya, Nah kalau dari segi sensori sendiri kan juga ada tuh kaitannya Mr. Reza, emosi sama aktivitas sensori itu gitu. Nah itu dari segi sensorik gimana ya Mr. Reza? Ya, jadi kalau di sensori itu beberapa macam sensori ada yang sifatnya menenangkan gitu, membuat lebih tenang gitu. Misalnya salah satunya dari stimulasi indera peraba. Contohnya aja aktivitas pijat gitu. Nah, bukan hanya anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya, misalnya orang-orang dewasa pada umumnya ketika pijat membuat badan lebih enak, membuat dia merasa lebih segar kembali untuk melakukan aktivitas. Nah, sama ketika anak-anak berkebutuhan khusus pun mendapat pijat tadi, stimulasi yang tepat untuk membuat mereka lebih rileks, mereka akan regulasinya akan lebih baik gitu, menunjangnya ke arah sana. Beberapa lain juga ada kayak indera gerak, indera visual itu juga ada yang sifat-sifatnya membuat mereka lebih rileks gitu, dan itu akan membantu sekali di kemampuan regulasi diri mereka. Menarik banget ya, dari berbagai sudut pandang nih ternyata kita kalau bicara satu topik emosi aja dalam anak berkebutuhan khusus ternyata bisa digali lagi dari motoriknya seperti apa, lalu kemudian dari sensorinya juga bisa didukung lewat kegiatan apa. Nah berarti ada kegiatan-kegiatan khusus ya Miss Tari dan Mr. Reza yang bisa bantu support anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini gitu. Boleh dikasih beberapa contoh nggak kalau dari misalnya fisioterapi gitu Miss Tari, ada aktivitas apa ya yang bisa bantu nih sedikit untuk perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya? Ketika kita lahir ya kita sudah melakukan aktivitas motorik secara natural gitu ya. Tentunya di usia di bawah 5 tahun aktivitas fisik fungsional dilakukan 3 jam setiap harinya gitu. Nah ketika usia 5 tahun ke atas aktivitas fisik minimal juga 3 jam setiap harinya, tapi dengan intensitas yang lebih berat. Jadi lebih menyasar ke ketahanan, ke strengthening, lebih ke menyasar bagaimana si endurance ini, ketahanan fisik dalam melakukan aktivitas ini dipertahankan, karena itu nanti akan berkaitan dengan kardiorespirasi atau pernafasan gitu. Jadi ketika kita bernafas, ketika udara oksigen masuk ke otak kita, itu tentu pikiran lebih jernih gitu ya, emosinya lebih terkontrol. Nah ini yang diperbanyak oleh fisioterapis untuk dalam kegiatan aktivitas fisik kepada anak kebutuhan khusus gitu. Nah salah satunya ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing gitu. Kalau misalnya ini perlu di area otot leher misalnya, perlu strengthening di area sternum misalnya, atau upper trap misalnya, atau kita perlu lihat di bagian core muscle gitu, kita perlu tahan supaya dia bisa duduk lama tuh apa sih yang perlu diperhatikan gitu, core muscle kah atau gluteus kah atau apakah dan lain-lain sebagainya gitu. Nah itu yang fisioterapi lihat di anak kebutuhan khusus dan disesuaikan dengan mereka masing-masing individunya gitu. Kalau dari Mr. Reza boleh kasih contoh beberapa aktivitas yang bantu sensorinya dari anak berkebutuhan khusus? Ya betul. Jadi yang terutama sih memang tadi aktivitas harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak gitu. Jadi tidak bisa
berbagai macam aktivitas diberikan ke semua anak gitu. Jadi harus melalui penilaian dulu gitu. Mana yang menjadi kebutuhan utama, mana yang menjadi prioritas mereka gitu. Misalnya ada satu anak yang sangat membutuhkan sekali stimulasi sensori dulu. Jadi fokus utamanya ya kegiatan-kegiatan sensori. Pada usia remaja dewasa akan sangat membantu sekali kegiatan-kegiatan yang besar seperti hiking atau olahraga, nah gitu. Jadi itu sifatnya masih sangat aktivitas sensori sekali. Tapi beberapa sudah siap untuk aktivitas-aktivitas interaksi sosial. Nah mereka harus bisa dilibatkan dalam aktivitas interaksi, misalnya dari 2 atau 3 orang dulu dalam satu kelompok gitu. Jadi jangan langsung banyak, jadi si anak dimasukkan ke dalam kelompok dengan jumlah orang 2-3 dengan profil yang saling melengkapi ataupun hampir sama gitu. Jadi jangan juga profilnya yang sangat berbeda atau perkembangannya yang terlalu jauh gitu. Akan optimal jika profilnya sesuai, saling melengkapi, itu akan lebih baik lagi gitu. Oke, jadi dari sepanjang rentang usia nih bisa banyak sekali macam aktivitasnya, dan kelihatannya tadi olahraga juga bisa menyasar sensori sekaligus motorik gitu. Ya. Tapi nggak lupa juga semakin bertambahnya usia, tuntutan perannya juga semakin tinggi, udah semakin kompleks tuh, udah semakin berubah ke arah interaksi sosial, terus kemudian kemandirian, bekerja juga ya Miss dan Mister ya. Nah, kebetulan kan di JCDC ini kita juga akan mengadakan kelas pop-up vokasi gitu. Nah, program pop-up vokasi ini adalah program yang akan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di usia dewasa, yaitu 18 tahun ke atas, untuk kita bisa membekali keterampilan-keterampilan untuk mereka berinteraksi sosial, melatih hobi atau menggali minat-minat mereka lebih lanjut, misalnya dengan kegiatan seperti memasak, menonton gitu ya. Lalu juga nanti akan ada ke arah edukasi seksual juga, karena di usia remaja dan dewasa kan mereka sudah mulai harus aware ya akan kebutuhan seksual mereka, karena perkembangan biologis pun berjalan juga dengan seiring berjalannya usia gitu. Nah, boleh dikasih teaser sedikit gak nih Mr. Reza dan Miss Tari, di pop-up kelas vokasi itu kita akan ada kegiatan apa ya? Ya, saya dulu ya. Jadi akan ada mungkin di awal-awal, jadi dibagi beberapa hari gitu. Di sesi-sesi awal akan lebih banyak ke pengenalan masing-masing individunya dulu gitu, karena tadi untuk memberikan aktivitas harus sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi nanti kita lihat dulu kebutuhan masing-masing individunya lebih dominan di mana gitu. Nanti baru kita akan menggunakan aktivitas yang beragam. Ada aktivitas fisik, ada aktivitas yang menggali minat bakat, ataupun mengembangkan minat bakat yang mereka sudah miliki. Kemudian tadi edukasi hubungan personal mereka gitu dengan lawan jenis, dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu walaupun sudah ada program tersendiri gitu. Oh, oke. Ya. Menarik. Kalau dari Miss Tari ada tambahan? Kalau dari pop-up ya Miss Jessica ya, kalau pop-up vokasi sendiri tentunya kita juga tidak jauh dari program vokasi utamanya gitu ya, kurang lebih sama gitu. Tapi ketika pop-up ini akan tentunya juga akan disesuaikan setiap individunya masing-masing. Yang pertama pasti perkenalan dulu sama dengan yang Mr. Reza sampaikan gitu. Nah, untuk di sini program motorik atau ketahanan itu akan lebih disasar ketika aktivitas motorik gitu. Jadi bagaimana si ketahanan ini berdampak pada ketahanan mereka secara fungsional dalam aktivitas tadi, memasak, entah itu membaca ya, entah tadi ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi kita sebagai penopang, fisioterapis berperan sebagai penopang, nanti okupasi terapis yang menjalankan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Iya ya, jadi saya baru kepikir juga nih, misalkan kita ada kegiatan memasak, kadang-kadang memasak itu kan berdirinya lama ya, Miss dan Mister ya, dan itu ternyata butuh ketahanan dari motorik, tapi butuh juga keterampilan dari motorik halus atau otot-otot jari kita untuk bisa misalnya memotong, mengaduk, dan itu yang nanti akan dicoba dioptimalkan di dalam pop-up kelas vokasi itu ya. Wah, kebetulan memang saya juga tahu banyak orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, secara khusus yang sudah remaja dan dewasa itu kebingungan. Ini setelah selesai sekolahnya mau diarahkan kemana ya, dan bagaimana cara mengarahkan skill mereka gitu. Dan
sepertinya di pop-up kelas vokasi ini sangat bisa membantu ya Miss dan Mister ya, untuk kita bisa support mereka kira-kira arah pekerjaannya kemana, kemudian nanti arah minat dan bakatnya juga kemana, itu bisa kita support di pop-up kelas vokasi. Oke, senang banget nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan Mr. Reza sebagai terapis okupasi dan juga Miss Tari sebagai fisioterapi di JCDC. Kita akan bertemu lagi di pop-up kelas vokasi ya, Miss dan Mister ya. Nanti akan ada 3 pertemuan dan silahkan daftarkan anak-anak Bapak atau Ibu jika ada yang berminat langsung ke Instagram @my_jcdc. Thank you so much Mr. Reza, Miss Tari untuk ngobrol-ngobrolnya. So fun banget ya hari di bawah ini. pohon ya, sambil minum kopi. Sambil minum kopi. Sampai ketemu di KBT selanjutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.